Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat Mandaba yang sangat saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Madrasah Mandua Kota Bandung, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang sangat saya hormati, demikian juga para Wakamad Mandua Kota Bandung, seluruh siswa-siswi yang soleh-solehah Mandua Kota Bandung yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, berjumpa dengan bulan suci, bulan Ramadan. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mandaba dan para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, Uhai ingin menyampaikan sebuah tema amalan di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat, sahabat Mandaba rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, bulan berlipat ganda pahala, bulan dermawan, bulan yang penuh kemuliaan. Oleh karenanya, sebagai hamba Allah yang terbaik adalah yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada Allah. Kita bersyukur akan umur kita yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sekedar renungan, kita diberikan waktu, diberikan panjang umur. Maknai sebuah panjang umur yang harus kita maknai adalah dua hal saja. Makna umur yang pertama, bisa jadi kenapa kita dipanjangkan umur hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi Allah memang nya'ah, Allah sayang dengan kita. Jangan-jangan kita masih banyak dosa selama hidup ini, maka Allah panjangkan umur itu sampai saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja bisa jadi Allah panjangkan umur itu karena memang kita masih banyak noda dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan, kita diberi kesempatan untuk berbuat, melakukan pekerjaan yang bernama istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak terlepas dari masalah dan noda dan dosa. Jangan pernah merasa kita tidak punya dosa, karena manusia pasti punya dosa. Jangan-jangan kita ini kalau diperumpamakan seperti karpet. Kelihatannya dari atasnya, di atas karpet kelihatan bersih, tapi ketika dibuka di bawah karpet ternyata kotor. Bisa jadi manusia pun seperti itu. Kita pun bisa dalamnya seperti itu. Kelihatannya tampan, kelihatannya tak berdosa, padahal bisa jadi kita banyak dosa. Bisa dosa dengan siapapun, mungkin dengan tetangga, dengan keluarga, atau dengan sahabat-sahabat kita. Makna yang kedua, panjang umur kita sampai kita berjumpa dengan Ramadan. Kenapa kita panjang umur?
Bisa jadi Allah panjangkan umur karena memang sayangan Allah kepada kita. Bisa jadi karena kita belum cukup dengan bekal ibadah kita, belum mencukupi amaliyah, amal soleh yang kita miliki. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, sementara amal kita belum mencukupinya, bekal kita belum cukup. Maka Allah panjangkan umur sampai saat ini. Tak maka daripada itu kesempatan yang kedua, panjang umur maknai agar kita bisa melakukan amal-amal soleh yang bisa melengkapi, menyempurnakan amalia-amalah kita yang lain, supaya bekal kita cukup untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita pasti akan berjumpa dengan kematian, dan sesungguhnya tentu kematian yang dibutuhkan oleh kita adalah bekal. Seberapa banyak bekal yang kita cukup untuk pulang ke sana. Seperti kita pulang kampung atau mudik namanya, kita perlu bekal. Kalau bekalnya sedikit, seperti apa? Gimana nanti di tempat kita berada di sana? Tapi kalau bekalnya cukup, di alam sana, di alam akhirat, kita akan cukup bahagia. Tempat kita adalah surga kalau banyak amal-amal kita yang kita kerjakan. Maka bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk melakukan sebuah amal-amal untuk mengerjakannya, karena bulan Ramadan adalah berlipat ganda pahala kita kerjakan. Salah satunya adalah saat kita mengerjakan suatu kebaikan, maka kebaikan akan bernilai sama dengan wajib. Sementara yang wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan sama nilainya dengan pahala 70 kali wajib. Oleh karena itu kesempatan emas buat kita semua yang diberikan waktu panjang umur sampai hari ini, sampai berjumpa dengan Ramadan tahun ini, untuk memperbanyak istighfar ampun kepada Allah agar kita bersih dari noda dan dosa. Yang kedua, kita memperbanyak amal-amal soleh kita supaya bekal kita menghadap Allah cukup. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, amalan apa yang harus kita lakukan hari ini ke depan? Paling tidak ada sebuah hadis yang Fadhailul A'mal dalam kitab Durratun Nasihin yang sudah populer ini ya hadisnya, yaitu al jannatu mustaqat ila arba'atun nafrin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat akan menjadi penolong syafaat bagi pembacanya. Maka bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dan bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini orang yang dirindukan yang pertama. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang sanggup menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Sanggup untuk berkata-kata yang bagus-bagus saja, jangan berkata-kata yang tidak baik. Itulah yang dirindukan surga. Terlebih di bulan Ramadan bisa jadi berpengaruh puasa kita tidak dapat pahala karena ucapan-ucapan kita. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah sebagai amaliyah bulan Ramadan adalah wamut imil jian, orang yang peduli ya dengan sesama, ya, kepekaan sosial dengan sesama. Kita memberi kepada orang yang lapar, memberi kepada orang yang miskin, berbagi dengan orang yang nasibnya di bawah kita. Dan yang keempat adalah orang yang dirindukan surga sebagai amal ibadah yang bisa jadikan amaliyah yang sempurna adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikianlah pemirsa, sahabat Mandaba yang Bapak hormati, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah terlebih di bulan suci Ramadan ini, dan semoga ibadah-ibadah kita, apapun bentuk ibadah kita, sunnah maupun wajib, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.